Pentolan Projo jadi Menkominfo mau bikin pengawas medsos, loyalis Ganjar, baru aja dilantik. Jangan berlagak kayak rejim otoriter. Jadi paling enggak yang pertama infrastruktur digital. Yang kedua pengendalian terhadap platform-platform yang meresahkan masyarakat. Dari mulai hoax, radikalisme dan sebagainya. Yang ketiga adalah membangun dan mengembangkan ekosistem digital. Dari mulai e-commerce, perlindungan data pribadi dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bagaimana membangun narasi damai pemilu 2024. Jadi itu fokusnya. Nanti mana yang mau dikerjakan, tapi itu kan garis besarnya kan. Begitu. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih mesti Budi Ari? Apa kompetensi dia menjabat menteri yang tugasnya sangat penting dalam membangun sistem komunikasi? Apakah dia memang capable memegang peranan penting ini? Saya juga nggak bisa menjawab dan punya keraguan yang sama, jujur. Saya juga nggak paham kenapa Presiden Jokowi memberi tugas berat itu yang jelas tidak sebanding dengan kapabilitas seorang Budi Ari. Kalau kita melihat riwayat pendidikannya. Karena pada akhirnya orang berpikir ini para mediocre ini sebagai dalam kapasitas nggak punya kemampuan untuk membayangkan, bahkan membayangkan bahwa kan ada people power itu mereka nggak berani kan. Padahal berani aja membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan hari ini mengarah pada people power tuh. Walaupun sebetulnya yang disebut people power itu bukan ketakutan makar, tapi gerakan rakyat yang tidak puas dengan komposisi politik yang ada sekarang kan. Jadi semua hal yang pernah kita bayangkan itu akhirnya mesti kita tuntun ulang dengan akal sehat, karena semua hal yang berjalan sekarang itu di luar pakem bahwa negeri ini demokratis. Saya bukan ingin mengecilkan pendidikannya Budi Ari, tetapi beban menteri selevel Kominfo itu rasanya kok nggak sesuai ya sama kapabilitas pendidikan dan pengalamannya Budi Ari. Nggak ada satupun rekam jejaknya yang membuat kita semua percaya bahwa dia bisa memimpin lembaga sestrategisnya Kominfo. Mungkin benar prediksi saya, jabatan Menkominfo diberikan Presiden kepada Budi Ari sebenarnya hanya politis saja. Sebagai sebuah pesan kepada banyak partai bahwa relawan pun bisa dapat jabatan selevel menteri. Mungkin juga sebagai sebuah tanda terima kasih karena sudah sangat setia kepada Presiden selama ini. Memang cuma itu, pengkaderan kita cuma menghasilkan mediocre. Selama tidak ada duel argumen antara politisi istana dengan oposisi, itu nggak akan muncul orang yang berpikir tajam. Semua jadi mediocre, karena akan saling membenarkan. Oh ya, lu benar, daripada gue disalahin mending gue bilang dia dulu benar tuh, lalu yang benar bilang ya lu juga benar itu. Jadi apa intinya kalau saling membenarkan? Ya, politik itu mesti saling menyalahkan. Ya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Muhammad Guntur Romli, menyarankan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi yang baru dilantik, agar fokus merampungkan kasus korupsi di Kominfo. Guntur Romli menganggap kasus yang terjadi di lingkungan Kominfo telah meresahkan dan menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta Budi Ari segera menuntaskan kasus tersebut. Yang meresahkan menyengsarakan adalah kasus korupsi impotensi kerja di kementerian yang Anda pimpin. Itu dulu dibereskan, dibersihkan, tulis Guntur Romli di akun Twitter pribadinya, dikutip Populis.id pada Selasa, 18 Juli 2023. Hal ini disampaikan loyalis Ganjar Pranowo sebagai respon atas rencana Budi Ari yang ingin membentuk pengawas media sosial, medsos. Baru aja dilantik, udah mau mengawasi medsos, jangan berlagak kayak rezim otoriter, ujar dia. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari Setiadi, membuka peluang untuk membentuk pengawas medsos. Hal ini disampaikan Budi Ari setelah dilantik sebagai Menkominfo Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Diketahui, Budi Ari saat ini juga menjabat Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Projo, yang terlibat aktif dalam pemilihan presiden, Pilpres, periode sebelumnya. Alasan Budi Ari membentuk tim pengawas tersebut, mengingat banyaknya konten medsos yang meresahkan masyarakat.
Ia mengatakan sejauh ini baru ada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, dan itu pun hanya mengawasi konten penyiaran televisi hingga radio. Sementara itu, belum ada lembaga atau tim yang mengawasi media sosial seperti TikTok hingga Facebook.